Hai, sore semuanya. Hai Dinda. Ada Nuro. Nuro PP-nya keren nih. Hai Wita. Aduh, mana nih? Sebelaknya. Aduh, Matt. Sama si Nuro nih PP-nya bisa ganti gak sih? Kok cantik banget sih? PP-nya cantik banget, we. Bisa diganti nggak? Halo semuanya. Apa nih? Farah. Absen dulu, absen. Zezika. Bentar, aku mau ngajarin materi matematika dasar ya. Nih soalnya kayak gini-gini nih. Tapi sebelum masuk ke sini aku mau review dulu apa sih persen pecahan gitu ya. Coba ya. Aku mau apa sih namanya? Review. Aduh, review. Anak SD juga bisa ikutan ini mah ya. Kan kita mau review dulu ya. Misalnya ubah pecahan ke desimal, ke persen kayak gitu-gitulah ya. Kayak begitu-begitulah. Ya, kita belajar yang dasar dulu ya. Setuju? Setuju apa tidak setuju? Setuju apa tidak setuju? Apa terlalu kegampangan gitu? Izin ya Dinda. Imut bu. Dasar ah. Oke, kita review dulu ya sebelum ke soal sebenarnya nih, biar pada bisa dulu gitu kan ya. Oke. Ini kita mau ubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ayo. Nomor 1. Jadi pecahan biasa ke desimal ya. Misalnya soalnya 7/10. Ayo, pada bisa nggak? Duh, batuk Kita review dulu aja ya. Nanti ngerjain soal dari sini sih, tapi diambil yang pecahan dulu aja biar maksudnya biar apa sih? Biar kamunya bisa dulu gitu loh. Bisa di satu materi gitu. Kalau loncat-loncat kayak gitu kan bingung ya nggak sih? Kalau dicampur-campur gitu kan bingung. Bener nggak? Betul apa tidak? Atau mau dicampur-campur? Campur nanti otaknya ikut kecampur. Ikut kecampur-campur kan gitu. Biar satu materi itu kamu kuasai gitu ya. Misalnya soal tentang pecahan gitu. Semuanya kalau nanti keluar soal pecahan tuh wah kamu udah jago deh gitu ya. Sudah expert. Kelas bunga bulanan anak, Expert. air, listrik. Oke, coba berapa? Ini gampang sekali ya kalau misalnya pecahannya udah per 10. Memang dasar dari kalau pecahan gitu ya, kalau bawahnya udah kelipatan 10 lebih gampang ya. Jadi kalau per 10 ingetin ya yang belum ngerti. Ini artinya per 10 itu jadi kamu nanti hasilnya itu di belakang koma satu angka gitu ya. Nah, ditandain dulu ya yang belum bisa. Misalnya per 10, nah kamu tandain dulu nih. Nanti hasilnya harus di belakang koma satu angka gitu ya. Nah, ini angkanya berapa di atas 7? 7-nya taruh paling belakang, jangan paling depan. Jadi jawabannya 0,7. Paham nggak? Kalau misalnya soalnya udah per 10, gampang sekali gitu. Nah, kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana dong? Gimana dong? Dang ding dong. Gimana dong? Dang ding dong. Dang ding dong, dang ding dong. Gimana caranya? Kalau kalian mau beli buku Bang Soal, itu yang di keranjang itu udah full pembahasan semua ya. Kita mau bahas buku dari ini sih, matematika dasarnya dari buku buku Polri ya. Tapi dalamannya ini mau ke P3K ini masuk ya, matematika dasar mah buat masuk ujian perguruan tinggi masuk. Begitu. 45 berapa? Jangan pakai kalkulator ya, dilarang pakai kalkulator di sini. Kalkulatornya nggak kepake, otak kita lebih pintar dari kalkulator. Gimana? Jadi kamu fokusnya gini loh.
Ya, kalau misalnya pengennya cara cepet gitu. Kalau pengen cara lama mah ini bisa pakai cara gini nih, 4 dibagi 5 gitu ya. Gitu. Kamu bisa pakai cara lama, cara SD gitu ya. 4 dibagi 5 gitu. Caranya gimana ya? Pakai pembagian kayak gini bisa gitu. Nah, ini 5 kayak berapa hasilnya? 4. Nggak ada kan? 5 kali 1 aja udah 5 gitu. Ini lebih kecil ya. Jadi kita pinjem angka 0 gitu. Nah, kalau kamu munculin angka 0 di sini, jangan lupa di atas harus ditaruh juga angka 0-nya gitu. Adil ya, atas bawah dikasih gitu. Jangan nulis di sini di atas kagak ada gitu. Kan jadi salah nanti. Ya, ini pakai cara lama dulu nih gitu. Oke, tinggal 5 kayak berapa hasilnya? 40 gitu kan? Kali 8, betul? Nah, ini pakai cara lama. Kalau mau pakai cara cepet, ini kamu fokus ke penyebut nih. Gimana caranya biar ini dijadikan kelipatan 10 gitu. Bisa dijadiin per 10 atau bisa jadiin per 100 atau berapa. Pokoknya kelipatan 10. Kelipatan 10 tahun 10, 100, 1000 gitu kan dan seterusnya ya. Nah, kita cobain dulu dijadikan 10 ya. Dijadiin 10 berarti harus dikali berapa? Atas bawah harus dikalikan bilangan yang sama. Kita jadiin per 10, kenapa? Karena biar lebih cepet aja gitu loh. Nggak usah bagi-bagi kayak gini. Kalau artinya per 10 itu selalu belakang komanya itu 1 angka. Kalau per 100 2 angka, begitu seterusnya ya. Jadi ini 5-nya kita jadikan bagaimana caranya biar jadi 10 gitu kan. Berarti harus kita kalikan. Kalikan berapa ya? Kalikan 2 gitu kan. Ya, jadi 8 jawabannya. Jadi hasilnya berapa? Kayak nomor 1 tuh. Kalau per 10 belakang koma 1 angka gitu. 8-nya tulis di belakang. Paham dulu gak sih ini? Aduh, kayak pelajaran SD ya. Memang pelajaran SD semua matematika dasar itu memang dimulai dari SD. SD, SMP, SMA ya, semuanya dicampur-campur gitu kan. Paham ya? Jadi gimana caranya? Kita merubah bawahnya biar jadi ada kelipatan 10 gitu. Kalau pengen cepet. Coba yang ini tes 1, 2, 3. Ayo pada bisa nggak? Teret. Coba. Kita nanti pilihin soalnya yang pecahan sama ini ya. Di soal-soal ini di bukunya. Biar kita paham gitu ya. Biar pada bisa. Coba aku lihat-lihat dulu ya. Soalnya seperti apa ini di buku. Berapa hasilnya? Fokusnya jadiin penyebutnya kelipatan 10. Maksudnya kelipatan 10 bisa nggak dijadiin 10 gitu? Bisa nggak kira-kira dijadiin 10? Oh nggak bisa, ini angkanya udah kecil, udah gede maksudnya. Kalau dijadiin 10 harus dibagi. Nah ini atasnya desimal, 3 dibagi 10 gitu nanti desimal. Malah makin ribet, betul nggak? Oke, berarti kita skip, jangan dijadiin 10 ya. Dijadikan 100. Kita jadiin 100 yuk, berarti 50-nya harus dikali berapa? Teman-temanku. Berarti 50-nya dikali 2. Ya, betul ya? Kali 2 ya, betul? Betul, bendul. 3 kali 2 berapa? 6. Oke, ingat kalau per 100 berarti belakang koma 2 angka. Tandain dulu nih, 1, 2. Tandain dulu gitu. Tandain dulu 2 angka di belakang koma. 6-nya taruh di paling belakang. Gitu. Siapa yang benar nih? Waduh. Absen dulu, coba yang ikutan nih kelas berapa ya? Ini yang ikutan kelas berapa tuh? Ini tepat sasaran gak saya? Tepat sasaran gak gitu tuh? Lagi ngajarin ini materi buat anak kuliah ini sebetulnya. Anak SD juga bisa ikut sih. SMP juga bisa ikut sih. Kalau yang gak ngerti pecahan gitu kan. Yang musuhan sama pecahan siapa? Tak ngumpul sini gitu ya. Nah ngumpul sini ya. Kenapa kalian musuhan sih? Kenapa musuhan? Aduh. Waduh, S1 emak-emak mana di sini semua rame nih sama emak-emak. Yuk lanjut teman 4 yuk. Coba kita latihan ya. Karena ini soal simpel kayak gini masih banyak yang salah atau nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Memang waktu SD mungkin kan kebanyakan apa tuh? Masih senengnya main gitu kan. Senengnya boro-boro inget belajar gitu kan. Kayaknya merhatiin guru juga. Merhatiin sih. Tapi kayaknya masuk kiri keluar kanan gitu ya. Bener gak sih? Oke, dikali berapa? Kita jadikan apa? Jadiin apa? Jadiin 10 bisa nggak jadiin 10? Ini fokusnya penyebutnya harus dijadikan kelipatan 10 ya. Fokusnya ke sini ya.
Ya, dari tadi kita fokusnya ke sini. Kalau misalnya nggak mau kayak gini ya dibagi biasa gitu, pakai pembagian prografit gitu kan. Oke, kita jadiin 10. Oh, udah nggak mungkin dijadiin 10. Ini 25 lebih gede dari 10 kan. Kalau dijadiin 10 harus dibagi berapa gitu kan, susah nyari angkanya. Oke, kita coba dikali berapa biar 100, ada nggak gitu kan? Ada nggak? Oh, ada. Dikali berapa? 25 dikali berapa ya biar hasilnya 100. Nah, kalau di bawah diubah menjadi apa, harus dikali, itu di atas harus juga dikali ya. Jangan nggak adil gitu ya. Siapa di sini yang suka nggak adil? 25 dikali berapa? 25 dikali iya, pinter semua, ya ampun ini. Aduh, bunda-bundanya yang nonton nanti kalau masak jangan pakai ini ya, pecahan ya bun ya. Nanti ngegoreng nasi goreng pakai setengah lingkaran gitu telurnya gitu kan. Waduh, udah kena racun saya kayaknya. Yuk, 15 kali 4 ya, 15 kali 4. 15 kali 4 berarti 60. Oke, kalau pecahan kayak gini biar gampang karena di atas bawah ada 0 nih. Ya, bisa dicoret. Maksudnya dicoret itu apa? Dibagi 10 ya. Ini fokus kalau dicoret tuh maksudnya dibagi atas bawah dengan bilangan yang sama. Jangan main curat-coret aja gitu kan. Curat-coret. Jadinya salah gitu ya. Dibagi 10 ya adik-adik ya atau teman-teman. Jadi 6 per 10. Nah, kalau udah kayak gini gampang kayak soal nomor 1 lagi bukan? Belakang koma 1 angka. Ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 6-nya ditaruh di paling belakang ya. Siapa yang benar nih? Waduh, luar biasa. Yang nonton nih. Pada hebat-hebat. Langsung jadi Einstein semua nih hari ini. Satu soal lagi ya yang ini ya. Jadi udah paham ya. Siapa yang masih belum ngerti? Coba aku nanyanya kayak siapa yang masih belum ngerti gitu kan? Aduh, gampang sekali bukan? Aduh, kenapa kalian musuhan sama pecahan gitu? Sini. Tak damain gitu ya. Tak damain gitu ya biar bisa. Aduh, gampang sekali. Satu nomor lagi aja terakhir. Ya. Satu nomor lagi aja yang terakhir. Aku mau masuk ke materi yang lain nih. Coba kalau ini bisa nggak ya? Baru masuk. Aduh, kenapa kamu telat? Yang telat disetrap ya. Yang baru masuk ini gampang. Tinggal bawahnya aja ya. Misalnya 7 per 10 ini. Kalau per 10 ya di pecahan. Kalau per 10 itu artinya berarti belakang koma 1 angka gitu ya. Oke. Nah, angka ini yang di atas ini taruh paling belakang gitu loh. Nah, kalau soalnya nggak per 10 gimana? Gimana caranya? Harus dijadiin per 10 gitu ya. Kelipatannya boleh ya. Kalau misalnya nggak bisa dijadiin 10, misalnya kayak nomor 3 nih. Tadi penyebutnya itu 50, nggak bisa dijadiin 10 kan? Nah, berarti kita skip, jangan jadiin 10, jadiin 100 yuk. Oh, bisa kalau jadiin 100 kali 2. Nah, atas bawahnya harus kali 2 ya. Nggak boleh bawahnya aja gitu. Harus adil, atas bawah dikali 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya per 100 berarti belakang koma itu harus 2 angka ya. Kamu tandain dulu aja yang masih baru belajar gitu kan, masih bingung. Nggak apa-apa dikasih tanda kayak gini dulu ya. Nah, ini kira-kira 8 bisa nggak dijadiin 10? Oh, 8 kali berapa hasilnya 10 ya? Ada nggak? Ada nggak? Jadiin 100 ada? Ada nggak bilangan bulat gitu kan? Biar dijadiin, biar hasil 8 dikali berapa hasilnya 100 gitu. Tapi pengalinya itu harus bilangan bulat gitu ya. Ada nggak? Kalau nggak ada di skip. 1000 kayaknya ada ya, 1000. 1000 ada nggak sih? 1000 ya, betul nggak? 1000 ya. Ya, yang nggak ngerti ya dibagi, kamu ngebagi gitu 100 bagi 8 gitu. Ngotret ya, misalnya ngotret di sini. Kira-kira 100 bagi 8 tuh hasilnya bulat nggak gitu ya. 10 bagi 8 bisa nggak? Kira-kira bilangannya bulat nggak gitu ya. Nah, kamu cobain 1000 bagi 8. Aku sih udah hafal angkanya. Dikali berapa? Ayo. Coba para netizen tercinta nih. Kita kali berapa ya? Kali berapa? Dikali ngelek ya? Ngelek gak sih? Kok kayak ngelek ya? Dikali berapa? Dikali 125 ya? Betul? Ya. Aku udah apa sih angkanya? Yang belum apa bagi dulu ya, bekerja keras. 1000 dibagi 8 gitu ya. 1000 dibagi 8. 8 kayak berapa sih 1000? 8 kali 1, 8 gitu ya. Nih sebagai ngajarin yang nggak bisa prografit nih gitu kan. 8 kali 1, 8. Kurangin ya, 2. Turun nolnya 1 aja ya, nggak boleh 2. Yang boleh turun itu cuma 1 angka. 8 kali berapa hasilnya? 20. Yang mendekati kali 2, 16 gitu kan.
Kurangin 4, turun lagi nolnya. Ini nolnya turun ya, nolnya turun nih. Yang boleh turun tuh cuma 1 ya, nggak boleh 2. Nah, baru 8 kali berapa? 5, gitu kan? Ya kan, ya kan, ya kan? Dah, tinggal kaliin yuk. 1, udah dapat belum jawabannya? Udah pada bisa belum ini teh? Atau masih pada ngangong-ngangong? 1, 2, 3 gitu kan, ya? 1, 2, 3. Angka yang di atas ini ditaruh paling belakang. 5, 7, 8, 0. Beres deh. Begitu. Nge-lag ya? Agak sabar ya yang nge-lag, agak sabar. Ini nggak tahu wifi-nya kenapa musuhan lagi gitu sama si matematika nih. Nge-lag. Siapa yang nge-lag? Ada yang lancar? Ini kita mau belajar matematika dasar buat kalian masuk perguruan tinggi negeri. Bukan perguruan tinggi negeri sih, maksudnya masuk perguruan tinggi, nggak negeri juga ya kayak gini matematika dasar. Matematika dasar. Udah pada paham belum? Udah pada paham belum? Lanjut ya. Lanjut ya. Ini muncul pertanyaan nih, gimana kalau angka di bawahnya tidak bisa dibagi dengan tidak bisa dijadikan kelipatan 10 gitu ya. Misalnya angkanya 3/7 gitu kan. Nah, 7 kali berapa gitu kan hasilnya kelipatan 10 kan nggak ada, betul nggak? Ya, mau nggak mau ini kamu hitungnya pakai cara biasa, pakai porografit, ya. Kalau misalnya ininya nggak bisa dijadiin 10, dibagi aja biasa pakai porografit ya. Gitu, ini berapa coba jawabannya? Pada bisa nggak? Berapa desimalnya? Berapa desimalnya? Ini siapa yang masih belum ngerti? Coba, kita baca dulu komen. Kita baca dulu komen. Iya nanti di sini dibahas semua pembagian. Mau kali bagi terserah deh gimana. Ini kita mau bahas semua pecahan deh. Biar kalian gak pada penasaran gitu. Kenapa sih pada musuhan sama pecahan? Ini kalau kamu bagi biasa. Jadi 7 kali berapa mendekati 3. 3 kan gak ada. Kita pinjem 0 ya. Pinjem 0 nih. Karena nggak ada 7 kali berapa hasilnya 3 tuh nggak ada gitu ya. Kali 1 aja udah 7 kan. Pinjem 0, di atas jangan lupa taruh 0 juga gitu. Jadi kalau di bawah dikasih 0, di atas kasih 0 harus adil gitu ya. Oke, 7 kali berapa hasilnya mendekati 30? Berapa? 7 kali berapa hasilnya mendekati 30 gitu kan. Berarti kali 4 gitu kan. 28. Kurang berapa nih? 2. Ya, pinjem lagi 0. Nah kalau udah ada koma, kita mau nambahin 0 ini nggak masalah ya. Tapi cuman boleh 1. Cuman boleh 1 pinjemnya. Menambahkan 0 di sini cuma boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh, harus 1. Tidak boleh serakah ya. Lalu 7 kali berapa hasilnya 20? 7 kali 2 gitu kan ya. Dikurang lagi ini berarti 30 nanti berulang ya. Berulang ya kayaknya. Kok 17 sih? 14. Dasar ya. 60 ya. 7 kali 2 14, 60. 7 kali berapa sih? Ya udah gini aja titik-titik gitu ya. Ini pasti pembagiannya nggak habis. Titik-titik gitu ya. Bisa ya. Jadi misalnya kalau kamu nggak bisa dijadiin kelipatan 10 ya udah pakai ini ya. Lanjut. Paham nggak? Kepala rasa mau pecah. Aduh, lebay ah. Lebay ah. Antara kepala mau pecah atau males gitu ya. Itu dekat sekali, say. Antara kepala mau pecah atau malas itu dekat sekali saya gitu kan. Kamu pusing apa? Pusing tuh kalau udah ngerjain 100 nomor baru bilang kamu benar-benar nggak bisa gitu. Kalau belum ngerjain 100 nomor, aduh, masa baru ngerjain berapa nomor ini kita? Udah kepala mau pecah, aduh. Belum saya, belum. Ini mah belum pecah ini baru pembuka ini. Nanti intinya itu lebih panjang lagi soal-soalnya gitu kan. Aduh. Jangan lebay kalau masih muda gitu ya. Semangat dong. Masa soal kayak gini aja kepala mau pecah. Lanjut. Nomor 1 lagi. Yuk lanjut ya. Yang tadi udah pada bisa belum ini? Komen dulu. Udah paham belum? Ini siapa yang belum paham? Di SS aja ya. Yang belum paham di SS. Nanti nonton lagi secara ulangnya di YouTube ya. Nah, sekalian promo gitu ya. Ayo kita ubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Aduh, gimana ya? Gimana ini?
Ah, pecahan biasa dulu deh kayaknya. Kalian ke pecahan desimal nanti pusing lagi. Nanti benar-benar pecah nih yang bilang kepalanya pecah. Kebiasa dulu deh, kebiasa dulu. Ntar benar-benar pecah kepalanya. 2/3/4 berapa nih? 2/3/4. Ya saya orangnya suka bercanda, jangan baperan di sini ya saya. Nanti di sindir sedikit gitu kayak kerasa kesindir gitu. Enggak, bercanda aja. Canda gitu kan. Ini gimana cara ngubah pecahan campuran kebiasaan? Udah tahu belum caranya gimana? Berapa jawabannya? Pada tahu nggak? Apa pada bingung? Pada nggak tahu apa bingung? Ngelek lagi? Siapa yang ngelek? Ngelek nggak? Hai Jeffrey, aku datang untuk belajar. Iyalah datang untuk belajar, emang mau ngapain? Masa di sini mau ngapain kita? Iya, cara langkahnya gini, dikali ya, baru ditambah. Langkahnya gitu ya, dikali terus ditambah ya gitu ya. Iya, siapa aja yang mau soal sama pecahan sini gitu ngumpul, kita mau ngerjain soal dari buku nih, tapi dasarnya harus bisa dulu dong. Ya gimana mau ngerjain soal susah-susah gitu kan, dasarnya aja kepada bingung gitu. Saya nanya pada nggak ada yang komen, jadi bingung kan, jadi kayak ngerjain sendiri gitu. Ya biar bareng-bareng nanti ngerjain soal yang susahnya ya. Nggak susah sih, soalnya agak panjang aja. Jangan bilang susah, nanti beneran susah. Berapa ini? Berapa? Dikali dulu ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 3? 8 tambah 3. 8 tambah 3, 11 ya? Udah, beres. Ya. Ini kebiasa dulu ya, nanti baru ke desimal ya nanti ya. Baru kita ubah ke desimal ya nanti ya. Nanti kita ubah ke desimal. Bisa nggak? Pada ngerti nggak sih? Gampang kok. Nge-like, siapa yang nge-like? Banyak yang nge-like nggak? Ada yang komen nge-like? Ini yang nge-like aku apa kalian gitu kan? Pertanyaannya begitu. Bisa atuh pasti pada muda. Jangan lebay gitu. Kalau nggak suka matematika tuh jangan lebay. Jangan semua disamaratakan gitu. Matematika itu masih ada soal yang mudah kok. Kalian mah ngelihatnya judulnya matematika aja udah skip. Aduh, pada soalnya gampang juga. yang nge-like itu ini otaknya apa sinyalnya ini perlu ditegaskan kayaknya. Gimana langkahnya? Dikali ditambah. Aduh, tinggal dikali aja, kali tambah gitu loh. Kali tambah berapa say? 32. 32 tambah 5 berapa? 37 gitu kan? Siapa yang benar? Nggak bisa disederhanain. Kalau bisa disederhanain ya sederhanain aja. Kayak ini nggak bisa 37 sama 8 ya. Angkanya sudah bilangan prima ini. 11 bilangan prima. Paham ya? Gampang sekali bukan? Satu lagi biar pada mantep gitu ya. Kalian yang jawab aku aja. Teknik sipil, aduh nggak ada ya teknik sipil mah. Lama, nggak dibaca? Ya iyalah komennya cepet, gimana bacanya? Ibu ngajar SMP nggak Bu? Ngajar SMP minggu depan, SMP Selasa salah ngomong. Senin SD, Selasa SMP. Rabunya SMA kelas 10. Lama males, ya udah lama males mah nggak apa-apa, nggak usah join ya say. Nah emang ini mah aku lagi ngajarin, bukan lagi ngapain. Kamu yang ngerjain, bukan aku yang ngerjain. Aku tuh mau bikin kamu bisa, bukan bikin saya bisa. Kalau mau cepet mah saya aja yang ngerjain gitu kan. Ini mah baru join live saya ya. Saya mah lama, satu soal juga bisa setengah jam. Kayak kura-kura gitu ngajarinnya. Iyalah fokusnya ngajarin yang nggak bisa. Kalau ngajarin yang udah bisa mah ngapain? Yang udah bisa mah latihan aja di Google gitu kan. Cari aja latihan soal banyak, tinggal latih sendiri atuh. Gimana toh? Ada lanjut yuk. Udah tau lagi judulnya ngajarin, suruh cepet-cepet ya gimana? Kamu bersyukur pemahamannya cepet gitu kan? Yang agak-agak low gitu kan? Yang agak lama loadingnya gitu kan? Aduh. Berapa nih hasilnya?
Jangan disamaratakan ya, semua orang tidak sama. Benar ini? Benar nggak? Hai matamu gaming. ada kamu. Biasa kamu nih yang ngebully. Ada yang lain nih, penerusmu nih, penerusmu. Si Pras kemana ya? Tuh si Pras juga biasanya suka komennya lama-lama gitu ya. Yuk dari sini kita ubah ke pecahan desima ya. Tadi kan nyuruhnya ke pecahan desima nih ya. Aku tambahin lagi nih. Ke desima. Berarti kan kayak nomor 1 lagi udah pada bisa dong. 11/4 berapa desimanya? Coba. 11/4 berapa desimalnya? Ya, aku nulis dulu yang berikutnya ya. Desimal. Apa ini pecahan desimal sih? Desimal ke campuran nanti ya. Nah, ini desimal ke campuran. Berapa ini saya-sayku udah pada bisa belum? Ada kalian pada pusing kah? Iya, prima itu tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali dirinya sendiri ya. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 2 terus berapa lagi? 3, 5 gitu kan. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Jadi ini tidak bisa dibagi bilangan lain gitu ya. Jadi 10-nya kenapa di skip? 10 itu bisa dibagi 2. Ini bukan bilangan prima gitu. Jadi bilangan ini tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali dirinya sendiri. Ya, ini gimana saya kok masih ingat nggak tadi? Jangan-jangan kalian pada pikun lagi. Tadi fokusnya gimana? Kalau ngubah pecahan biasa ke desimal, oke, bawahnya dijadiin kelipatan 10 gitu kan? Yuk, kira-kira ini bisa nggak dijadiin 10? Kalau nggak bisa, kita skip ya. Dijadiin 100 ya, kayaknya bisa ya. Dijadiin 100 aja yo. Dengan cara dikali berapa? Dikali berapa? Dengan cara dikali berapa? 100 bagi 4 kamu hitungnya. 100 bagi 4 berapa gitu loh. 100 dibagi 4 sama dengan. Ya aku udah hafal sih. Kalian yang belum apa caranya gitu ya di grafik gitu. Nah kayak gini ya. 25 dikali 11 berapa? Ini mau tadi dari campuran ke biasa, terus dari biasa ke desimal gitu ya. Dilanjutkan perjuangan kita. 25 dikali 11 berapa say-sayku? Pada bisa nggak? Tak tahu, tak tahu kamu. Bukan tak tahu, kau bukan tak tahu, kau malas gitu ya. Kadang nggak bisa sama malas itu deket banget gitu jaraknya. Jadi dikit-dikit lihat matematika, susah. Padahal males dalam hatinya tuh. Ini pakaian 11 ada cara cepetnya, pada tahu nggak? Cara cepet kita pakai cara cepet, kalau pakaian 11 pakai cara cepet. Cara cepetnya pada tahu nggak? Kalau kalian malas ngitungnya ke bawah kayak gini, ada cara cepetnya. Pada tahu? Ada yang tahu? Apa belum tahu? Mau diajarin apa enggak? Mau diajarin apa enggak? Belum tahu? Masa sih? Masa kalian kemana aja sih? Ini ada cara lain kalau misalnya kalian nggak ngerti nggak ngerti. Maksudnya malas ngerjain kayak gini kan? Gini nih caranya gampang sekali. Oke, ini khusus perkalian 11 ya. Ingetin perkalian 11, jangan dimasuk-masukin ke yang lain gitu. Oke, kamu tinggal tulis aja ujung-ujungnya ya. 25 taruh aja di ujung-ujungnya gitu ya. Tengahnya dikosongin. Tengahnya didapat dari hasil jumlah dari 2 dan 5. Udah beres tuh, nggak ngitung. Nggak ngitung say, cuma naruh-naruh doang gitu. Paham nggak? Coba aku tes 1, 2, 3 gitu ya. Ini berapa dong? Coba aku tes dulu. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, pada jago semua ya. Langsung pada hitung cepet gini. Wah, tuh. Berapa. Gampang banget bukan? Kalian kemana aja sih selama ini? Aduh, kenapa sih pada benci sama matematika? Padahal banyak hal yang disenangi loh.
Berapa? Gampang sekali ya. Taruh di ujung-ujungnya gitu ya. Terus tambahin. Sebenarnya tambahin ininya sih. Tambahin soalnya. Ya, berapa? 8 gitu ya. Paham ya? Ini berlaku buat angka berapapun asal dikali 11 ya. Misalnya aku punya soal nih. 163 dikali 11. Berarti gimana dong? Ada yang tahu nggak cara cepatnya? Ada yang tahu cara cepatnya? Ayo, 163 dikali 11. Ya kalau mau les online bisa klik link di bio aja ya. Kalau kalian mau di-spill buku-buku yang di keranjang, nanti jam 9-an, apa jam 8-an gitu ya. Jam 8-an aku ini ya, nge-spill buku. Jam 8 apa jam 9. Kita lihat nanti aja lah ya gitu. Antara jam segituan. Gurunya killer. Waduh, killer. Iya, saya killer. Saya killer sekali ya. Sampai pengen makan kalian saking killernya. Killer suka lebay ini yang komen-komen kayak gitu teh kalau nggak suka matematika teh nyalahinnya gurunya, nyalahinnya soalnya, padahal dirinya males gitu. Kamu mah. Cara cepatnya gimana? Sama aja kayak tadi. Angka di ujung-ujungnya ditulis ya. Angka di ujung-ujungnya ditulis dulu nih gitu ya. Terus kamu tambahin nih. 3 tambah 6 berapa? 9 gitu kan. 6 tambah 1 berapa? 7. Dicek di kalkulator bener nggak? Coba dicek di kalkulator bener nggak? Barangkali aja saya sesat gitu kan. Gitu ya. Jadi ini berlaku mau angka berapapun. Misalnya lagi ngitung 163, 613 apalagi lah gitu kali 11. Wah ini kalian udah pada bisa nih. Udah ikutan itu aja apa? Indonesian Got Talent gitu ya. Hitung cepat nih. Gitu ya, udah kesini kembali. Dah itu mah cuma selingan. Biar jangan pada benci sama matematika. Kasihan tuh banyak musuhnya si matematika. Iya karena saya cewek, saya selalu benar ya. Ini berapa desimalnya? Carantik yang cerakep. Yang carantik yang cerakep ini berapa desimalnya gitu? Berapa desimalnya? Ya hitung sendiri. Kali 11 sayang ini perkalian 11. Nggak bisa perkalian yang lain. Perkalian 11. Killer tim mana? Atau killer astaga, killer. Nya killer we bagi yang komen-komen suka negatif saya killer gitu kan. Killer dari mana? Aduh saya kalau ngajar cengengesan gitu malah ada yang komen di komen negatif. Ngajar kok ketawa-ketawa katanya. Ya terus harus ngajarnya gimana? Bawa penggaris gitu. Galak-galak gitu. Ini per 100 berarti belakang komanya 2 angka ya. 2 angka ya. Oke. Nah tinggal ditulis aja nih angka di atasnya ada 3 nih. Berarti kamu urutin dari belakangnya 5-nya dulu nih. 5, 7, 2 gitu. Paham gak sih? Pada paham? Coba yang ini bisa gak? Ayo kita ubah yuk. Dikali berapa ya? Ini dijadiin per berapa ya? Coba. Menurut kalian dijadiin per berapa? Saya lucu sekali. Aduh. Ya emang kalau ngajar harus begitu ya. Harus ada lucu-lucunya gitu kan. Kalau serius amat nanti pusing kepala. Gak masuk. Ngajar ya harus pakai apa? Masa ngajar teh harus jutek gitu. Gak ada yang nonton kayaknya aku. Ngajar bentak-bentak kalian kayaknya aku langsung di ban sama kalian kayaknya. Di report ya. Ke TikToknya di report ini. Gak jelas ya ngajarnya. Bentak-bentak. Ayo dikali berapa nih? Dijadiin 10 nggak bisa ya. Tadi fokusnya kalau misalnya penyebutnya 8, penyebutnya fokusnya harus dijadiin kelipatan 10 ya. Nih tadi di awal. Yang ketinggalan nanti nonton ulang lagi siaran ulangnya gitu ya, biar jelas. Ya dijadiin 10, 100 atau 1000 ya dipilih gitu. Dipilih kelipatan 10. Kira-kira kalau jadiin 10 oh nggak mungkin gitu ya. Mana ada sih 8 kali berapa? Bilangannya bulat gitu ya. 8 kali apa gitu bilangannya bulat. Harus hasilnya 10 gitu kan nggak ada. 100 ada nggak 100? Nggak ada. Tadi udah kita bahas ya per 8 itu dikali berapa nih? Udah kita bahas ya tadi. Dijadiin 1000 ya. Kita jadiin 1000 dengan cara dikali 125. Gitu. Ini 37-nya tinggal kali 125.
37 dikali 125. Ya. Tinggal dikali atas bawahnya 125. Ya ini harus bekerja. Ini mah nggak ada trik cepatnya ya. Jadi harus bekerja keras menghitung. Jangan semua pakai trik cepat atuh. Kapan kalian ngitung-hitungnya? Ngitung seriusnya maksudnya. Kalau semua pakai trik cepat, kapan kalian ngitungnya? Kapan otaknya berpikir gitu kan? Biar nggak tumpul. Ayo lanjut Ya, per 1000 berarti berapa nih desimalnya? Kalau udah gini gampang kan? Lihat cara ulangnya tinggal ke YouTube aja sayang, linknya di bio. Linknya di bio. Berarti berapa nih kalau per 1000 berarti jawabannya 46,25 gitu. Atau 462,5 atau 4,625 gitu atau 4625,000. Nah, yang mana nih? Ada pilihan gandanya gitu ya. Ada pilihan gandanya gitu ya. Berapa kalau per 1000? Ingetin. Ya, belakang komanya harus 3 angka. 1, 2, 3 gitu ya. Belakang komanya saya 3 angka gitu ya. Ini angka isinya diulang di sini gitu. Tapi tulisnya dari belakang diurutin ya. Ini ada 4 angka kan, ada 4 angka ya. Berarti tulisnya 4 di sini, 6, 2, 5 gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Gitu, oke? Yang ini mah gampang Ini mah kalian pasti pada jago nih. Berapa nih 47 per 10? Aduh, udah per 10 Ayo, ini berapa nih bilangan bulatnya? Aduh, gampang. Bilangan bulat desimalnya. Nomor 3 gampang banget. Nomor 3 gampang sekuali. Nomor 3 itu gampang sekuali ya, sekuali. Gampangnya sekuali gitu kan. Berapa? Ya gampang. Atau kalau per 10 kan tinggal 1 angka di belakang koma. Ini ada 2 angka ya. Berarti tulis aja 4,7. Beres tuh udah. Udah beres. Nah, pasti kalian pada bingung kenapa? Jadi bingungnya kenapa nih? Coba curcol dulu di sini. Jadi bingungnya kenapa kalian tuh? Aduh, coba curcol dulu di sini dong. Curcol di sini ya. Curcol gitu. Kenapa sih kalian teh pada benci materi beginian gitu? Kenapa? Gampang banget, bingung. Apa susahnya? Apa? Aduh. Ayo kita ubah ini ke campuran ya. Campuran ya, bukan ke pecahan biasa. Jadi campuran tuh kayak gini ke sini nih, kayak gini. Ini caranya gampang sekali nih. Caranya yang di buku ini yang disematin sayang, buku Pori. Aku mau bahas nanti pilihin yang soal-soal pecahan ya. Pecahan persen kayak gitu ya. Biar kalian pada bisa gitu kan ya. Oke, begitu. Cuma ini lagi ngajarin dasarnya dulu. Udah capek kalau aku ngajarin dari buku teh. Tapi kaliannya teh pada bingung gitu. Itu teh apa sih? Ngerjainnya gimana sih gitu ya. Gitu ya. Iya, ini cara paling gampang. Ini tinggal gini aja ya. Udah pada banyak yang bener nih jawabnya. Alergi angka. Aduh, alergi. Alergi mah atau alergi seafood, alergi obat. Kamu alergi matematika. Kenapa? Aduh, ini sini tak sembuhin gitu ya alerginya. Alergi angka. Waduh, nanti nggak bisa lihat duit dong kalau kamu alergi angka ya. Ini caranya gini nih. Kalau angka yang di depan sini nih, kamu tulis aja ya 2-nya di sini nih. Ya, oke. Nah ini kalau belakang komanya 1 angka, tadi kan kalau 1 angka itu apa? Belakang komanya 1 angka per berapa? Per 10 nih, gitu loh. Nah ini angka 4 di sini yang di belakang komanya tulis ini nih, ya, kayak gitu doang. Nah ini tinggal diperkecil aja ya kalau di pecahan. Jadi harus diperkecil nih. 4 per 10 tuh masih bisa kita perkecil gitu ya. Masih bisa kita perkecil ya. Jadi dibagi 2. Bener nggak dibagi 2? Bagi 4 nggak bisa ya. 10 bagi 4 nggak bisa. Desimal nanti. Biar habis dibagi. Biar diperkecil gitu angkanya ya. 2. Nah kayak gini gitu loh ya. Bisa nggak? Ada yang pusing? Aduh masa pusing. Masa pusing.
Cara beli bukunya, aduh tinggal klik di bawah itu. Aduh ada keranjang kuning gitu kan. Di pojok kiri bawah itu tinggal klik keranjang kuning aja, say. Coba aku kasih soal dulu ke netizen tercinta ini biar nggak pada ngamuk gitu. No, yang ini bisa dong. Yang ini pada bisa dong. Easy sekali bukan? Harus paling sederhana ya. Harus paling sederhana ya. Harus paling sederhana. Kalau angka duit nggak. Kalau angka duit nggak ini. Nggak bisa sayang kalau Dimensi 3 nggak bisa di live kayak gini ya. Itu harus pakai kalau online gini harus di Zoom gitu ya. Ini bentar ya, iklan dulu. Ini cara beli gini aja sayang deh. Para netizen tercinta tinggal diklik aja ini keranjang yang kuning di sebelah kiri bawah itu ya. Dipilih aja mau buku apa gitu kan, dipilih ya. Tinggal beli aja, saya beli gitu kan. Beli dengan kupon ya belinya biar dapat potongan ongkir dari TikTok. Nah, kamu biar nggak ribet bayar aja di tempat gitu pilihnya ya. Bayar aja di tempat biar langsung nyampe tuh buku ke rumah gitu ya. Asal di rumah ada orang gitu ya. Jangan sampai kabur. Kasihan nanti si mas-masnya. Kasihan nanti mas-masnya gitu kan. Cara ulang di YouTube. Oke, semua aku tutorin deh. Aduh, ini gimana netizen tercinta ini ya. Tinggal ke bio aja saya yang mau ke YouTube aku mah nih. Ada gambar IG di tengah sini nih. Nah, nih gak diklik aja ya di situ. Tapi pilihnya YouTube gitu kan. Nih nama saya terpampang di sana ya. Nah, nanti kamu diarahin ke YouTube, kamu cari aja video yang sesuai kamu lagi mau belajar apa gitu kan. Misalnya lagi pengen belajar bilangan bulat ya, cari judulnya bilangan bulat gitu. Pengen belajar apa? Integral ya tinggal dicari judulnya integral gitu kan. Udah gitu. Itu tapi di YouTube saya ulang di TikTok ya. Aku nggak bikin konten khusus YouTube gitu, nggak ada waktu. Ya lanjut. Oke, ini gimana? 5-nya di depan. Oke, angka sininya yang di depan ini, yang depan komanya ini ditaruh di paling yang gede gitu, yang agak gede. Oke, ini per 10. Satu angka ya. Satu angka berarti per 10 ya. Nah, 6-nya taruh di atas ini ya. Nah, ini diperkecil aja, dibagi 2 gitu ya. Diperkecil aja. Jadi jawabannya berapa? 3/5 gitu. Siapa yang benar Psikotes, buku psikotes bentar. Psikotes. Ini siapa yang belum paham? Psikotes, bentar aku lihat dulu keranjangnya gitu kan. Ini kenapa ya asa nge-lag Kok asa nge-lag ya? Coba kita lanjutkan ke angka yang lebih besar ya. Apakah ini kalian bisa? Coba siapa yang bisa? Yang bisa dapat jam dinding ya. Jamnya di dinding. Psikotes itu banyak dari nomor 3 sampai nomor 6 juga bisa. Kalau yang umum bisa nomor 5 atau 6 ya. Yang umum bisa 5 atau 6 buat lowongan kerja mah. 5 atau 6 bisa dipakai ya. Kalau nomor 6 bukunya kayak buku pocket bisa dibawa-bawa gitu. Bukunya kecil, udah full pembahasan kok. Udah ada pembahasannya. Ya kalau mau bang soalnya lebih banyak di nomor 5, 4 sama 3. Ya sok atuh kerjakeun ieu, sok kerjakeun nya. Anu pusing, makanya kalau yang pusing gitu ya sedia kertas sama pulpen pas aku nge-live teh. Ya pasti pusing ini orang caranya banyak beda-beda kayak gini gitu kan. Terus kamu cuma ngeliatin doang, waduh. Aku jamin pasti lupa ya. Jadi harus ikutan ngotret, terus harus ikutan ngerjain ya. Gitu. Nah, kalau mau di-spill buku nanti atuh ya agak malaman jam 8-an gitu. Ya. Sambil jualan enggak sayang sambil ngepromoin atuh kan itu bukunya dikasih gratis ku seller gitu kan. Ini bukunya gratis dikasih seller gitu kan. Saya pakai buat ngajar kalian ya. Ya, tapi dengan syarat saya harus mempromosikan begitu. Oke, jadi bukan saya yang jualan mah. Saya membantu mempromosikan gitu ya. Mencari cinta sejati. Aduh, berat ya tama berat bahasanya berat mencari cinta sejati di mana ya cinta sejati? Kagak ada di keranjang kuning itu mah. Yuk bikin ini ya, yang ini ya. Berarti 3-nya terus dulu ya. Oke, angka di depan desimalnya angka paling depan tuh ya. Ini kan paling depan betul nggak? 3-nya terus ini nih gitu ya. Oke, terus ini belakang koma ada berapa? Dihitung dulu nih. 1, 2, 3 gitu kan. Ada 3. Bikin per gitu ya. Kalau angkanya 3 angka di belakang komanya ada 3 berarti per 1000 gitu ya. Nah, oke.
Ini angka berapa nih? Belakang komanya ini kan 006, berarti bacanya angka 6. Gitu ya. Oke, tinggal kita bagi 2 aja. Ya. Jadi bagi 2 benar nggak sih? Bagi 3 nggak bisa ya. Bagi 6 apalagi. Jadi jawabannya gini ya. Ada yang betul? Pada benar semua kah? Ngelesnya tiap hari kok. Enggak. Pada paham nggak sampai sini? Siapa yang masih pusing? Aduh, kenapa sih pusingnya? Kenapa, Say? Lanjut materi lainnya atau masih mau yang ini? Udah ngerti kan? Aduh, terus kenapa sih? Apa sih susahnya dari tadi? Soal apa yang susah? Rasa nggak ada yang susah ini? Gaya lah. Gaya. Sombong gitu kan. Sombong ya. Pusing nggak ada duit ya, makanya belajar biar dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Ah, kamu gimana sih? Ayo kita lanjut ke ngubah. Yang ketinggalan nanti nonton aja di YouTube ya. Aku uploadnya besok, kalau nggak lusa sih biasanya. Soalnya itu apa sih, ngedownloadnya lama banget dari TikToknya. Oke, sekarang kita pecahan biasa ke persen ya. Pecahan biasa ke persen. Aku ngelaknya 15 menit lagi. Nanti lanjut jam 7 ya. Setengah 8, maaf. Setengah 8. Kita ngubah pecahan biasa ke persen ya. Oke, nomor 1. 2/100. Yang gampang dulu ya, yang gampang dulu nih. 2/100 artinya berapa persen? Ayo, siapa nih yang bisa? Ngajarnya, aku cuma ngajar di bimbel online. Iya, nggak apa-apa, Nuroh. Klik link di bio aja ya. Masuknya ke bimbel loh, Gos. Mau pakai tutor lagi? Mau ditutorin lagi nih, gimana cara daftar bimbel gitu kan, pengen ditutorin. Siapa coba yang pengen ditutorin? Ntar aku tutorin gitu ya. Bisa nggak ngerti. Berapa adik-adikku tercinta? Nge-lag? Aduh, kenapa internet teh? Atulah. Kenapa sih internet nih ya? Sukanya nge-lag aja. Dia bermusuhan dengan matematika sepertinya. Harus kita damaikan. Pendamai matematika saya ya. Berapa? Ya ini tuh cara gini nih, persen tuh artinya kamu kudu tahu dulu arti persen. Atau yang nggak ngerti gitu, persen tuh artinya apa sih? Artinya persen tuh apa sih sebenarnya? Pada tahu nggak? Artinya persen tuh gimana? Pada tahu dulu nggak? Kalau nggak tahu ya bingung gitu kan. Harus tahu dulu. Artinya persen itu 1/100 gitu kan. Nah ini harus dihafalin dulu gitu loh. Yang nggak tahu gitu kan. Nah ini kan kita bisa rubah menjadi 2/100 itu bisa kita rubah menjadi 2 dikali 1/100. Betul tidak? Tidak betul. Betul tidak? Tidak betul gitu kan. Betul? 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 Iya. Per 100 di sini bisa kita ubah menjadi 1/100. Karena kan kalau dikali ini hasilnya tetap 2/100 gitu kan. Nah ini 1/100 itu apa? Persen. Jadi tinggal 2% gitu loh. Paham nggak? Gampang bukan? Jadi apa yang susah? Apa yang susah ini? Apa yang susah ya? Ini berarti berapa dong? Ini berarti berapa? Teacher humoris ya, memang saya sukanya bercanda ya, jadi jangan baperan di sini gitu kan. Kalau yang baperan sensitif gitu kan, nanti disangkanya saya nyindir gitu. Bukan, saya memang orangnya suka bercanda gitu kan. Canda ya, canda. Berapa say? Ini mah buat kelas berapa aja nih, matematika dasar gitu kan. Ini aku ngajarin nanti buat masuk ini, cuma lagi ngajarin matematika dasarnya. Karena banyak yang macet di sini gitu ya. Berapa persen maksudnya ya, berapa persen? Ya udah ininya tinggal diubah aja gitu kan. Gitu ya, bisa ngerti ya? Ngerti ya?
Coba aku tes. Kalau gini soalnya gimana ya? Ayo. Kalau soalnya aku ganti, apakah kalian masih mengerti? Gimana ya caranya ya? Gimana? Logaritma udah ada di YouTube, sayang. Logaritma udah ada 3 rekaman gitu. Logaritma tuh. Berapa saya-saiku? Ini gimana? Pada beda-beda gini jawaban. pada beda-beda gini. Aduh, gimana ini? Gimana? Fokusnya gini. Tadi kan dijadiin per 100. Kalau persen itu jadi dijadikan per 100 gitu ya. Jadi fokus kita ini jadikan per 100 gitu loh, ya. Jadiin per 100 dong. Gimana caranya? Biar dijadiin per 100 soal ini, berarti kita harus kalikan berapa? Dikalikan berapa per berapa? Dikalikan berapa per berapa, gitu kan? Jadi fokusnya sebetulnya kalau ngubah persen itu jadi penyebutnya kamu ubah menjadi per 100 gitu kan intinya biar gampang, betul nggak? Oke? Kayak soal nomor 1 sama 2 ini kan jadi gampang gitu kan. Kamu udah bisa langsung menjawab. Nah ini kan kalau angkanya per 10 berarti kan gimana caranya biar jadi per 100 gitu kan. Iya kamu kalikan aja. Kalikan berapa saya-saiku? Iya kali 10 gitu. Aduh, nah ini per 100 itu kan tadi aku udah bilang 1 per 100 bisa kayak gini kan. Nah 1 per 100 itu artinya per persen. Jadi jawabannya 30%. Begitu loh ya. Oke? Ya nggak apa-apa yang salah jawab nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar jadi wajar kalau salah ya nggak masalah. Tidak masalah, tidak usah abis ngerjain satu nomor gini gitu karena salah gitu terus kamu bilang, aku mah nggak bisa matematika, udahlah bukan jalannya aku. Kata aku juga kalau udah mau menyerah mah kalau udah ngerjain 100 nomor gitu ya. Kalau udah ngerjain 100 nomor kamu nggak bisa-bisa, nah kamu itu baru bisa menyerah ya. Kalau belum mah jangan atuh Umur berapa sih cepet menyerah? Kalau udah umur 80 mau 100 gitu menyerah boleh lah ya. Ya udah ngapain belajar ginian gitu kan, udah tua mah. Masih muda, ini kayaknya umurnya berapa sih? Masih pada muda kan? Ada di sini yang umur 80? Jangan cepat menyerah ya, kalau salah tidak masalah. Latih lagi gitu, kalau salah ya berlatih lagi, terus cari kesalahannya apa gitu ya. Nanti kamu lama-lama bisa dengan berlatih. Matematika itu dengan berlatih, nggak bisa kamu cuma ngeliatin gini doang terus langsung bisa. Nggak bisa. Harus ngerjain ulang. Nanti juga lupa lagi. cepat lupa, susah ingat gitu kan. Ayo gimana nih yang ini? Bisa nggak? Jadi fokusnya gimana? Fokusnya penyebutnya diubah menjadi per 100 biar gampang gitu ya. Karena kita mau ubah ke persen. Nah ini masalahnya berarti kalau jadiin 100 itu berarti harus dikali berapa gitu kan. Harus dikali berapa sih gitu kan? Harus dikali berapa? Kali Kali 25 ya. 25 ya. Kalau udah sering latihan udah tahu angkanya sih. Kalau kalian udah sering latihan nanti tiba-tiba tuh angkanya muncul gitu ya. Nggak di komando, nggak apa juga udah langsung muncul ya. Kalau kalian udah pernah ngerjain gitu ya. 100 bagi 4 berapa gitu ya. Terus nanti ada muncul soal lagi kayak gitu. Itu dengan apa sih? Nggak usah ngitung lagi, ngotet lagi udah muncul gitu. Makanya harus latihan matematika itu ya. Nggak bisa cuma ngeliatin doang orang ngerjain kayak gini, kamu diliatin gitu. Mau 1000 kali ngeliatin juga nggak akan bisa-bisa kamunya. Nonton di YouTube 1000 kali gitu kan, nggak akan bisa-bisa ya. Praktek ya, praktek. Oke, sip begini. Ngerti ya? Coba angkanya yang lain Satu lagi. Ini berapa yo? Pada pinter semua ini keluar dari sini. Langsung gitu ya. Langsung pada ketawanya kok gitu ya. Emang ketawa saya begini. Gimana tuh ketawa saya? Kudu digimanain? Ketawanya kudu gimana tuh? Coba tutor ketawa ya. Kayaknya itu kudu tutor ketawa gitu. Emang ketawanya gini. Tidak bisa dirubah gitu kan.
Ayo, berapa nih? Aduh, gampang sekali ya. Aduh, anak SD juga bisa. Ya memang pelajaran SD sih sebenarnya. Cuma nanti kita mau ngerjain soal yang panjang-panjangnya. Kalau SD ya cuma kayak gini gitu kan. Ubah-ubah gini, nanti paling soalnya kan masih bisa di ini. Nanti kita lanjut ke yang desimal ya. Desimal diubah menjadi persen. Nah, gimana gitu kan? Berapa nih? Oke, dijadiin per 100 ya fokusnya ya. Berarti dikali. Udah pada pinter semua. Waduh. Gimana ini udah pada jago matematikanya? Waduh. Kayaknya live-nya udahan Udah pada jago nih kayaknya. Iya, berarti 45% ya. Karena per 100-nya itu persen gitu ya. Oke, kalau yang ini pada bisa nggak? Yang bawah. Udah kok, tadi udah rame. Soalnya ini udah nge-live-nya lebih dari sejam kan. Kalau udah lebih dari sejam, penontonnya kan memang surut. Awal-awal rame-ramenya gitu ya. Jangan disalahin, masih siang ini. Nanti malam aja disalahin. Kalau malam saya suka salah gitu kan. Berapa nih? Aduh, udah pada jago aja nih netizen tercinta ini. Biar bisa 10K. Jangan nanti diserang netizen gitu, kata-katanya kan bisa bikin saya baper. Bisa bikin saya baper gitu ya. Tadi mulai live-nya 4:30. 4:30. Nanti jam 7 kita lanjut ya. Kita lanjut ya, kalau kalian udah pada ngerti nanti mau ngerjain soal dari buku gitu ya. Berapa nih? Berapa? Mangga anu magriban di Kalsel. Nah, kamu di Kalsel tapi ngomongnya Sunda Di Kalsel tapi kenapa ngomongnya Sunda Oke, ini berarti kamu ubah dulu ya. Ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa ya. Oke, karena belakang komanya 2 angka. Oke, itu berarti artinya per berapa? Per 100 ya. Kalau belakang komanya 2 angka per 100. Kalau 1 angka per 10. Kalau 3 angka per 1000 gitu kan. Ini tinggal lihat aja kalau misalnya komanya dihilangin gitu. Angka berapa? 2 gitu kan. Ya udah, ini gampang sekali 100 itu berarti kan persen. Artinya 1/100 itu persen ya. Berarti 2%. Udah pada hebat gini Udah pulang Saya juga ikutan pulang. Pulang ke mana, Cin? Udah paham belum nih? Sudah paham belum? Kita SS dulu ya. Nanti lanjut jam 7:30. Mau nggak 7:15? 7:15 gitu. Lihat sikon. Ya, saya saiku. Eta bade salat heula apanan bade salat. Eta nu salat mangga atuh sarolat heula gitu kan ame teu tinggalin ya. Biar enggak ketinggalan gitu, yang mau ibadah sok ibadah dulu. Mana ini tutup spidol hilang bentar ya. Oh, di sini. Ya. WIB aku di Bandung. WIB. Nih SS dulu nih yang tadi kita bahas ya, biar kalian nggak lupa. Nanti kita bahas dari buku nih. Aku mau ngajarin yang perkalian perkalian apa sih namanya, pecahan gitu kan. Ya, WIB. Nih yang mau SS sok SS dulu ya. Nanti join lagi jam berapa kita 7:15 WIB. Aku belum bikin jadwal di TikToknya. Bentar ya, masih bisa bikin jadwal nggak? Serihila bu 1 kali. Dasar. Enggak entong ngabisi kamu ketagihan ketawa saya gitu kan. Nanti kamu ketawa-ketawa sendiri di kamar gitu. Nanti disangka orang rumah ada kelainan gitu kan. Tara thank you. Iya, nanti kita mau ke soal yang susah, ini ngambil soal dari buku gitu kan. Tapi kalau yang dasarnya masih ngangong-ngangong, nanti saya yang jawab juga kan, saya yang pinter gitu. Ya, saya kan ingin membuat netizen tercinta ini bisa pinter juga matematika gitu ya. Biar ayah batur gitu. Biar ada teman saya tuh ya. Sombong cina. Jangan saya aja gitu yang bisa ya. Kalian juga yang nonton bisa gitu ya. Bosan saya wae nu bisa teh gitu. Ya, oke. Ya, sok SS sabar atuh. Ini kita lagi belajar yang mana sih? Oh, ini bentar, sorry salah. Ini halaman pertamanya ya. Ini yang SS wajib ditulis dulu ya. Yang apa sih? Yang SS ya jangan ditaruh di galeri kalian ya. Emangnya ini galeri kalian tuh tempat menyimpan ini saya gitu, tulisan saya gitu ya, jangan ya.
Jangan ya. Jadi jangan cuman ditaruh di galeri ya. Perhatian gitu ya bagi yang suka nyimpen SS-an saya gitu di galeri gitu ya. Ditulis ulang ya saya pakai tulisan tanganmu ya. Caranya kalau enggak ini soal-soal ini kamu kerjakan ulang ya. Nanti disamain gitu jawabannya. Begitu ya cara belajarnya. Jadi bukan di SS udah gitu disimpan. Disimpan di museumin gitu ya. Aduh, emang tulisan saya mau jadi monumen gitu. Udah ini SS 321. Tadi kita ngerjain berapa kertas sih? Nah, rasa lama ya kerjain tapi kok rasa sedikit kertasnya. Aku belum ganti kertas ini. Cuman segitu kita belajar. Oh my god. Oh my god. Udah ini 321. Nih. 321. Nanti aku ngajarin tambah kurang kali ya, kali bagi ya, biar cepet gitu. Tambah kurang kali bagi lalu kita masuk ke soal-soal di buku ya. Biar kita lancar ya. Jangan saya aja yang bisa. Oke, kalian juga harus bisa gitu ya. Semangat semua. Masih pada muda kan? Kalau ada opa-opa di sini boleh absen gitu ya. Yang kertas kecil yang mana saya? Oh, ini. Kertas kecil ini. Aduh, ampun deh. Semua aja ya, semua di-spill gitu ya. Nanti jam 7.30 join lagi, 7.15 lah, 7.15 atau 7.30 join lagi aja ya. Join lagi aja gitu. Ya. Oke. Aku off dulu, nanti lanjut lagi. Ya. Makasih sayang-sayangku juga. Ya mangga anu bade sholat gitu kan. Yang telat nonton di YouTube atau udah geus-geusan iku mah. Udah-udahan sayang. Ini ya. Sama-sama. Kalian kalau mau di-spill buku nanti join aja ya. Atau mau di-spill sekarang boleh gitu. Ada waktu 5 menit sih. 5 menit doang. Kalau mau butuh di-spill buku apa komen aja. Kalau nggak ada aku matiin ya. Aku matiin gitu. Amin, makasih doanya. Spill buku nomor 2 ya. Ini yang dipegang sayang. Spill buku nomor 2 ini. Ini udah full pembahasan ya. Ini buat TNI Polri tapi soalnya memang matematika dasarnya kepake kok ini. Kepake buat siapapun ya. Mau masuk CPNS, P3K ini kepake ya. Oke, aku ambil soal dari sini soalnya lengkap di sini banyak gitu soal matematikanya tuh. Yang numerik ada kuantitatif, ada hitung cepet, ada pola bilangan, ada deret gitu ya. Jadi lengkap. Gitu. Spill 241. Oke, 5 menit ya aku nge-spill. Nge-spill 5 menit dulu. 41. 41 aku nggak ada contohnya, tapi itu memang The Kings lagi beli 1 dapat 2 ya. Itu semua pelajaran, Bun. Semua aku dikasih sampelnya yang SMA. Tapi buku The Kings tuh bagusnya gini, Bun. Bagusnya dia ada video barcode gini, Bun. Nah, merek The Kings tuh bagusnya ada video pembelajaran kayak gini ya. Itu buku The Kings itu buat 456 semua pelajaran. Ada matematika, IPS, IPA, PKN, sama PPKN gitu. Aku ada contohnya ini yang tebel ini, yang beda merek sampelnya. Itu aku masukin yang The Kings kenapa? Karena memang bagus The Kings itu. Ya. Itu udah beli 1 dapat 2. Jadi beli 1 buku 456, nanti dapat buku AKM gitu. SMP ada SMP. Ya, bukunya seperti ini The Kings, cuman mereknya The Kings gitu. Bagusnya aku ada yang SMA nih The Kings ya. Tadi ada video pembelajaran di barcode aja gitu ya. Yang SMP ya pakai ini aja, yang The Kings juga. Aku memang rekomendasiin The Kings soalnya misalnya kamu nggak ngerti materi yang diajarin tuh ya, nomor 26 aku pin. Ya. Beli 1 dapat 2 buku juga. Ya. Udah ada rangkuman materi, udah. Bukunya udah lengkap, udah ada rangkuman materi. Udah ada latihan soal, contoh soal kayak gitu ya, udah ada pembahasannya. Nah, bagusnya misalnya ada pembahasan di sini gitu kan, kamu nggak paham gitu ya. Lagi nerangin apa sih ini kagak ngerti gitu ya. Nah, ini kamu tinggal barcode aja. Kelebihan The Kings gitu, aku ada bukunya 2 ini sama 1 lagi SBMPTN. Untuk SD SMP-nya aku nggak dikasih ya, karena stoknya juga tinggal sedikit di sellernya. Apalagi itu lagi gratisan gitu kan, gratongan ya.
Udah sayang, 5 menit lagi udah mau beres. Kalau yang mau live boleh live aja ya. Ini kan mau nge-spill buku aja gitu. Ini kalau merek lainnya yang SMP yang lengkap. Kalau The Kings lengkap ya. Jadi SMP itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya. Aku adanya merek lain untuk sampelnya. Tapi bukunya mirip seperti ini. Cuman kalau The Kings ada barcode-barcode-nya gitu. Kalau di buku-buku gini kan nggak ada barcode di tiap materi gitu ya. Adanya barcode-nya di depan. Nah, gitu, menyeluruh ya, menyeluruh. Kalau The Kings itu di tiap bab ada gitu. Nanti misalnya lagi belajar bab apa, di scan aja barcode-nya. SMK ada itu, SMK spin nomor 9. Oke, bentar. SMK. SMP kalau mau semua pelajaran bisa pakai The Kings, tapi kalau mau per kelas pakai Bu Pelas aja ya. Kalau kamu per kelas. Ya, bentar nanti ke 9 ya. Sabar ya. Sabar. Aduh, ya mau beres 5 menit ya, mah. Mau beres 5 menit ya, mah. Ntar, Bu Pelas nih. Yang SMP kalau yang mau per kelas udah full pembahasan, bukunya lumayan bagus sih soal-soalnya juga ya. Beragam gitu. Ada full pembahasan nih. Pakai Bu Pelas aja yang SMP kalau mau nyarinya per kelas gitu. Kalau carinya 789, aku rekomendasiin The Kings. Kalau ini kalau per kelas tentu aja bang soalnya lebih banyak ya. Bang soalnya lebih banyak. Terus khusus gitu ya. Misalnya kalau kelas 9 ya 9 matematika gitu kan. Kalau mau ada yang IPA, ada yang matematika ya, ini di keranjang nomor berapa ya sebentar. Ini ada di keranjang nomor 32 sampai 36 ya. 32 sampai 36 ya. Ada yang kelas 7, ada yang kelas 8. Kamu cek aja sendiri. Oke, buku Bu Pelas itu udah full pembahasan. Nomor 9 apa ya sebentar? Nomor 9. Oh, 9 khusus CPNS yang bidik sama medis ya. Bukunya seperti yang ini, bukunya seperti ini. Cuma CPNS ya. Bukunya seperti ini. Aku ada sampelnya yang semua SKB. Ya. Tapi kalau misalnya kamu khusus CPNS atau P3K-nya ke medis atau pendidik, pakai nomor 9 aja. Itu nomor 9 memang sudah terarah gitu ya. Soal-soalnya memang buat semua SKB gitu. Aku ada contohnya yang nomor 11 ya, nomor 10 11. 10 itu tahunnya 2023. Ini yang aku ada sampelnya nomor 11, keranjang nomor 11. Ini semua SKB kalau di sini. Ada materi TWK, TIU, TKP-nya lengkap ya. Tapi ini semua SKB ada, jadi guru apa aja ada nih soal-soalnya. Terus mau masuk menteri apa? Guru itu kan menteri pendidikan. Ini ada menteri uang, kesehatan, dalam negeri, luar negeri, perhubungan, PUPR, pemuda olahraga, kehakiman ya. Kayak gitu. Yang ini semua SKB gitu. Kalau misalnya mau ke medis atau memang udah pasti mau jadi pendidik atau medis, nomor 9 aja. Itu udah full pembahasan ya. SMP udah saya. SMK ini saya, SMK nomor berapa bentar? SMK, aku ada buku yang bagus SMK. Ini nih, bahasa Indonesia, bahasa nomor 17 ya. Erlangga mah udah bagus, Erlangga. Aku belum ada sampelnya, belum datang, tapi itu aku yakin Erlangga itu bagus ya. Aku ada contohnya yang IPA soalnya fokus IPA. Erlangga itu bagus. Kalau buat SMK bisa pakai itu ya, ada 3 in 1 bahasa Indonesia, bahasa apalagi tuh? Matematika sama apa tuh? Matematika. Aljabar bisa nonton di YouTube aja, yang masih bingung Aljabar aku udah bikin partnya sampai 4 gitu. Ya, nanti aja join lagi yang mau belajar ya. Jangan lupa 7.15 atau 7.30 ya. 7.15. Udah di pin yang SMK. Kalau mau yang 3 in 1 pakai SMK aja ya. Oke, gitu ya. Itu CPNS pendidik yang bagus dipahami, mereknya bidik aja. Bidik itu memang mudah dipahami kok. Soalnya nggak susah-susah gimana. Ya, nomor 9 udah full pembahasan. Ini aku ada bidiknya yang Polri, tapi kalau kamu pilihnya CPNS tentu aja soal-soalnya disesuaikan gitu kan. Untuk nanti kamu masuk ujian CPNS di pendidik atau ya pendidik ya. Ini udah full pembahasan nanti ya, udah full pembahasan. Udah full pembahasan ya. Gitu. Jadi materi apa aja. Ini bukunya sudah full pembahasan yang bidik. Yang lain juga bukunya sudah full pembahasan. Sudah full pembahasan ya. Kalau mau SKB-nya semua itu nomor 11, kalau nggak nomor 10. Yang SMK tadi udah aku pin, mau dipin lagi udah kelihatan belum? Nomor 17 ya. Kalau pakai Erlangga itu udah terkenal kok Erlangga. Persamaan kuadrat itu kemarin aku belajar. Bentar. Persamaan kuadrat kapan ya? Asa pernah ngajarin? Kayaknya hari Selasa deh persamaan kuadrat. Selasa aja ya. Selasa materi SMP soalnya.
Selasa ya? Iya, isinya sesuai dengan sekolah. Iya, atuh masa nggak sesuai? Sesuai atuh. Ini kan materinya. Jadi ini tuh bang soal ya. Misalnya kamu lagi belajar bilangan pangkat gitu kan. Ya tentu saja sesuai gitu kan. Misalnya kelas 9 nih lagi belajar. Sesuai ya, ini ngikutin materi di sekolah tuh. Kalau buku bang soal, ini kan bang soal ya. Jadi nggak akan keluar dari jalur gitu ya. Nah maupun mau kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 nggak masalah ya. Mau kurikulum kamu di sekolahnya Merdeka, kurikulum 13, nggak masalah. Karena ini buku bang soal gitu. Jadi buat kamu berlatih. Soal-soal ini tidak pernah akan habis gitu ya. Dari saya waktu SMA dulu gitu kan buku kayak gini mah. Cuman beda terbit, apa sih, beda cover, beda ini doang ya. Cuma diperbarui cetakannya gitu kan. Ya. Sama diperbarui mungkin ada soal-soal yang lebih sulit dimasukin, ditambahin gitu kan. Tapi ini masih untuk 5 tahun ke depan masih kepake gitu kan. Mau diturunin ke adiknya juga bisa gitu ya. Mau 5 tahun, 10 tahun kepake buku-buku bang soal seperti ini ya. Gitu. Oke, gitu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih CO? Aku tunggu 5 menit lagi ya. 18.00 aku matiin dulu ya. Nanti kalau mau join jam 7.15 atau 7.30 ya. Bukunya yang di keranjang itu sudah full pembahasan ya. Ini Bu Pelas dapat CD ya, dapat CD. Kalau buku SMP, kalau nyarinya per kelas bisa pakai Bu Pelas, itu udah bagus soalnya. SD ada. Pepe. Aduh, imut sekali Maths. SMK ada satu versi, ada yang satu lagi sih. SMK itu paling buku matematikanya. Buku matematikanya bisa pakai gudang soal. Bentar aku masukin nggak ya tadi? Lupa SMK tuh sebenarnya banyak, cuman nggak, kebanyakan bukunya nggak ada kunci jawaban. Jadinya agak-agak gimana gitu ya, nggak ada kunci jawaban tuh. Jadi aku nggak rekomendasiin kalau nggak ada kunci jawaban. Kalau buat SMK, kalau nyarinya buku matematika aja bisa di keranjang nomor 1. Nomor 1 ya. Yang SMK bisa. Kalau buku bang soal, kamu butuh bang soal matematika, itu memang buat anak SMK atau IPS. Soalnya nggak begitu sulit ya. Aku ada contohnya yang itu. Yang Erlangga udah bagus, Erlangga itu udah 3 in 1. Nih bukunya kayak gini, kalau gudang soal tebalnya kayak gini ya. Ini isiannya nanti bukan cuman bang soal ya, sorry. Oh iya, ini bang soal aja ya, bang soal pembahasan kayak gitu ya. Nggak ada rumusnya, nggak ada rangkuman rumus. Ada CD nanti, dapat CD bang soal lagi. Ya. Nah kayak gini. Kalau butuhnya matematika aja bisa pakai buku ini. Aku ke SD dulu ya. SD kalau matematika bisa pakai yang ini aja, bunda-bunda ya. Sebentar aku pin dulu bukunya. Kalau bukunya nyari matematika bisa pakai yang ini. Bahasa Sunda boleh. TOEFL boleh, bentar ya. Bahasa Sunda, waduh, harus dicari sih, ada di TikTok. Tapi aku nggak ada sampelnya. Buku bahasa Sunda gimana? Kelas berapa gitu kan? Ini buku matematika 456 ya. Aku rekomendasiin ini bagus, kenapa? Karena dia ini nanti kelas 456-nya kepisah-pisah ya. 456-nya kepisah-pisah seperti ini. Jadi kelas 4 dulu nih ya. Kelas 4 dulu, nanti kelas 5 kayak gitu ya. Baru nanti kelas 6 gitu ya. Nah, 456 kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau anaknya kelas 4 ya nggak apa-apa. Kalau kelas 4 beli aja gitu buat nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan kan kepake. Kalau kelas 6 udah pasti wajib punya 456 ya. Karena nanti ujian akhir itu dari materi kelas 4 diulang lagi. Nah, ini isiannya kayak gini ya bunda-bunda nih. Bundanya juga bisa ikutan belajar ya. Bunda juga bisa ikut. Inggris ada sayang, sebentar ya. Ini materi dulu ya, materi dulu nih. Ini ada gambar kayak gini nih. Ini lagi ngejelasin gambar ini berapa pecahannya gitu kan. Nah ini baru ngajarin satu materi ya. Nah ini langsung pembahasan gitu. Langsung bang soal nih. Ini langsung bang soal serupa yang materi tadi gitu ya. Ini ada sekitar 40 nomor. Ya. Tuh ini masih latihan, ngasih latihan lagi ya. Nah baru dia masuk materi berikutnya nih. Ya pecahan senilai nih. Cuman ngasih materinya segini aja nih bun, materinya ya. Ini materinya cuma segini nih. Cara mencari pecahan senilai gitu ya. Dia kasih latihan soalnya banyak lagi nih ya. Udah menurut aku ini bukunya paling bagus karena emang gitu. Kalau belajar matematika memang harus begitu ya. Jadi kita belajar sedikit-sedikit tetapi latihan soal banyak ya.
Jadi itu akan nempel gitu ke anak ya. Nggak akan lupa dia. Karena udah tahu itu materinya. Oh, caranya gini. Oh iya, jadi satu langkah gitu. Udah langsung dikasih latihan banyak gitu kan. Soalnya beraneka ragam tapi tentang materi itu. Nah, ini ada kunci jawabannya ya. Kalau misalnya nanti nggak tahu jawabannya atau mau nyamain jawaban benar apa enggak, bisa ada kunci jawabannya. Udah full pembahasan. Kalau matematika aku rekomendasiin ini sih. Ini terbaik. Ya, begitu. Iya, makasih yang udah CO. Yang ini udah disematin di keranjang nomor 45 ya, 45. Oke, di aku harganya 127, tapi di akun biasanya kalau weekend gini ada promo dari TikTok ya. Bisa digunain di pojok kirinya saya di pojok kiri saya nih. Atas ya ada kayak stiker merah gitu, diklik ya. Nanti diklaim gitu ya. Oke, kalau misalnya mau semua pelajaran, aku rekomendasiin The Kings ya, nomor 42. Nomor 42 itu The Kings. Kalau The Kings itu semua pelajaran untuk anak SD 456 ya. Kalau nyari per kelas nomor 43. The Kings itu lagi promo, nomor 42 beli 1 buku dapat 2. Tes masuk anak dasar. Buku TOEFL, oke, TOEFL. Ada buku Inggris, aku ada buku Inggris nih. Yang simple, bisa buat anak SD, bisa buat pemula, bisa buat yang bener-bener nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Kamu bisa pakai ini nih, ya. Bentar aku spill dulu TOEFL ya. Sabar ya. Ya, yang nanti mau belajar, nanti join lagi 7.15 ya, cantik yang cakep gitu kan. Ini nge-spill buku dulu sebentar ya, udahnya aku mau off dulu. Bentar, ini buku TOEFL-nya di keranjang nomor berapa nih? Lupa saya naruhnya di mana. Tak cari dulu. Ini buku TOEFL, ini berupa bank soal ya. Tapi ada rangkuman materinya kok. Ada rangkuman materinya ya. Iya boleh, nomor 17 SMA. Oke, laksanakan sebentar ya. Ini buku TOEFL ya. Yang nyari TOEFL nih udah ada. Ini teori dulu ya. Jadi section 1 to 3 ini materi di TOEFL ya, listening, social and written, reading, sama TWE-nya ya. Ini nanti langsung masuk ke latihan soal nih, ada 6 bank soal. Ada 6 bank soal udah full pembahasan ya. Udah full pembahasan. Nah, nanti listeningnya kamu tinggal scan barcode aja. Kalau mau belajar listening, kamu tinggal scan barcode aja dari sini ya. Oke, ini isiannya ya kayak gini. Jadi ini rangkuman tipe contoh soal dulu ya. Awal-awal masih contoh soal nih. Masih contoh-contoh soal ya. Bentar aku berdiriin. Nanti live-nya tentang matematika dasar lagi belajar pecahan kok. Ya, mau SD yang mau nonton boleh karena itu materi SMP SD. Ya, ini udah full pembahasan ya, sudah full pembahasan. Nanti ini masuk ke latihan soalnya ada 6 bank soal ya. Ada 6 bank soal. Ini udah ada kunci jawabannya. Kunci jawaban pembahasan udah full pembahasan. Begitu. Iya, mangga yang mau pamit silakan. Nanti join lagi aja, nggak apa-apa. Ini kan lagi tinggal nge-spill buku aja. Bentar lagi juga saya off. Oke, Inggris ini ya. Kalau Inggris yang dari paling mudah nih bisa pakai buku ini. Ini di keranjang nomor 51 ya. Ini ada grammar, tenses, vocabulary, conversation. Ada TOEFL-nya juga ya. TOEFL-nya dalam bentuk e-book. Nanti yang di bukunya cuma ada grammar, tenses, vocabulary, conversation ya. Nanti kamu scan barcode aja nanti masuk ke aplikasi. Ya, buat dapetin lebih banyak materi di situ ya. Nah, nanti isiannya seperti ini ya. Ini daftar isinya. Ya. Oke, seperti ini nih. Iya, boleh sebentar ya. Aku jawab dulu yang di atas nih. Sebentar ya. Nanti display nomor 17. Aku baca kok. Aku baca. Tenang ya. Soalnya itu di atas masih ada. Abis ini, tadi di atas itu masih tadi komennya ada yang minta display Inggris. TOEFL gitu kan. Tadi aku baru beres TOEFL tuh. Ke Inggris baru nanti sebentar ke itu ya. Ini udah ada kunci jawaban pembahasan ya. Jadi isiannya seperti ini nih. Nah, ini penjelasannya dulu ya. Penjelasannya dulu nih. Teori-teorinya disampaikan gitu kan. Nanti ada latihan soal nih. Ya. Setelah materi kayak gini nanti ada latihan soal. Ya. Nah, ini latihan soalnya nanti udah full pembahasan di belakang. Ya. Sudah full pembahasan. Kamu tinggal samain aja gitu jawaban kamu ya. Gitu. Oke? Gitu ya. Buku SMA pakai, kalau kamu nyari buku SMA maunya apa? Per buku apa per apa? 17 apa sih? 17. Master of Grammar boleh, bentar ya. 17 apa 17? SMA lagi nyari buku apa? IPA apa IPS? Boleh dibantu komen, masih di sini enggak anaknya?
17 boleh 17. Bahasa Mandarin sebetulnya ada. Tapi aku belum masukin ke keranjang. Tunggu sebentar ya, aku masukin dulu kalau mau. Yang SMA mana nih? Orangnya apa udah pergi? Udah pergi ya? Oke, aku ke 17 nih. Nih 17 ya. 17 itu bukunya murah kenapa? Bukan karena murahan ya. Ini harga aslinya sebetulnya 230.000. Sama seperti merek The Kings ataupun Wangsit ya. Yang udah bestseller kan mereka duluan. Ya. Ini bukunya sama bagusnya seperti Wangsit ataupun The Kings ya. Cuman ini karena tahunnya 2022 nih. Sama dia di diskon gitu. Karena sekarang udah tahun 2023. Udah keluar yang baru gitu ya. Nah isiannya kalau kamu memang budgetnya tipis gitu kan. Nggak apa-apa pakai buku ini, nggak masalah. Ini juga bukunya mirip kayak The Kings ataupun Wangsit ya. Nih di sini ada materi dulu nih TPS-nya. Nanti kalau kamu ke Scientext tentu aja yang diujikan ini TPS semua ini ya. TPS semua ini. Terus ini ada TKA Scientext-nya matematika, fisika, kimia, biologi ya. Oke, bang soalnya ini ada 4. 1, 2, ya, 3, 4 ya. Oke kayak gitu ya. Terus nanti ini materinya nih. Misalnya materi nih, masuk ke materi ya. Nah, ini ada rangkuman rumus ada. Contoh soal ada. Latihan soal ada. Ada semua juga ada. Ya, pembahasan soal ada. Ini bukunya mirip The King sih. Ya. Cuma kalau budgetnya minim, nggak masalah pakai buku ini. Ini lagi beli ini kamu dapat 3 buku ya. Beli ini dapat 3 buku. Bentar aku. Beli itu dapat 3 buku. Mana ya buku kecilnya? Dapat 2 buku kecil, buku pocket. Bentar ya. Nih, ya. Ini buku bank soal lagi. Di sini ada 2 bank soal. Di sini ada 1. Ini rangkuman materi ya, bisa dibawa-bawa. Ya. ASPD teh apa? ASPD teh apa singkatannya? Coba bantu. 18 apa sih 18? Bentar. Oh 18 aku belum datang contohnya ya. Tapi itu matematika, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris buat anak SMK ya. Kalau merek Erlangga aku jamin itu bagus ya. Aku adanya Erlangganya yang fokus buat anak IPA. Kalau Erlangga udah punya nama. Sudah punya nama seperti The Kings gitu ya. Udah apa sih? Udah penguasa pasar gitu ya. Penguasa pasar. 18 aku nggak ada contohnya. Master of Grammar boleh. Mana ya Master of Grammar? Master of Grammar. Buku Mandarin ada sih. Tapi aku ada contohnya yang ini. Mau di-spill nggak? Nanti aku masukin keranjang ya kalau kamu mau beli. Nih. Cara percakapan Mandarin sehari-hari. Kepake nggak? ASPD apa sih singkatannya? Pusing aku singkatan ini banyak banget. Master of Grammar. Sebentar aku pin dulu bukunya. Di mana dia? Kalau ini khusus buku buat grammar ya. Ini khusus buku buat grammar yang ini. Ya, nih. Semua grammar ini lengkap di sini. Kalau nyarinya buku grammar. Oh, asesmen standar pendidikan daerah. Oh, aku nggak punya kayaknya asesmen standar pendidikan daerah mah. Adanya asesmen kompetensi minimum buat anak sekolah. Beda ya sama AKM ya? Oh alah, baru tahu. Maaf ya. Ini kalau yang nyari buku Master of Grammar, ini semua grammar lengkap di sini ya. Sebenarnya buku grammar yang bagus antara ini sama Top English. Kalau kamu nyarinya grammar sama tenses ya. Which English book? This one is English book. This one is English book ya. 47. Ya, oke. Ini semua grammar ada di sini, ya. Semua grammar lengkap, ini semua grammar ada ya. Mau nyari apa gitu ada ya bang soalnya. Nanti latihan soalnya juga banyak. Oke, practice exam for ini ada kalau kamu ujian masuk TOEIC gitu kan ya. Ini nanti kamu bisa belajar ya. Practice of TOEFL-nya juga ada nih. Kalau nyari buku grammar yang lengkap ini bisa jadi pilihan sih. Kalau nyari bank soal gitu ya. Nanti isiannya ini bank soal berikut ada penjelasannya. Ya, ini kayak gini nih. Ini lagi ngajarin tenses kan, present continuous nih. Ya. Nanti masuk ke present perfect continuous nih. Nah, ini tenses gitu kan. Nanti dia kasih contoh soalnya nih. Do you like math? Oh, I am a teacher of math. Where do you come from?
Ini ya, jadi tuh. Ini ada contoh soal promo-promo gitu kan. Do you like math? Of course I like what from America? Seriously? Oh my. My life on your ini, aduh, hebat banget nih live aku nyampe di Amerika, we. Beneran nih. Oh, duh, nggak percaya nih. Ya ini kalau kamu mau nyari grammar nih, canda lu ah. Makanya. Dasar. Mana mungkin ke Amerika, jauh amat kamu. Tapi waktu itu ada yang nanya apa tuh? Nanya apa sih? Les gitu ya, dari Qatar dia, dari Qatar katanya. Jadi apa sih kontennya saya nyampe ke Qatar. Qatar juga luar negeri kan, di Dubai. Dasar ini si akun Sin ya, aku tandain kamu ya. Nggak apa-apa, berlatih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya udah nggak pernah dipakai. Aku tuh kalau ngomong ya bisanya yang simpel-simpel. Kalau yang udah yang ngejelimet gitu udah lupa. Jarang dipakai soalnya. Habis ngomong sama siapa gitu kan. Kayaknya kudu bikin konten gitu, ngobrol sama orang luar negeri ya, biar lancar Inggrisnya. Nih ya. Semuanya ini kalau grammar udah lengkap semua ya. Aku akhiri jam 1 menit lagi ya. Kalau buku grammar yang lengkap antara Master of Grammar sama ini juga udah bagus. Ini juga udah lengkap. Ini beli 1 dapat 2 nih. Jadi beli Top English dapat ini. Ini buku buat dasar-dasar biar TOEFL-nya naik. TOEFL-nya naik nilainya ya. Nilainya agak bagus gitu. Biar bagus. Dia aku buku Inggris 100 yang bener Buku Inggris yang mana? Top English? Yakin? Harga aslinya 169 loh. Murah atau kalau di kamu 100 mah. Kenapa bisa gitu? Sebentar coba aku lihat. Masa sih? Coba di akun anak aku berapa ya? Ya untung lah kamu cuma 120.000 dapat 2. Ini harga aslinya 300.000 lebih, 350.000 loh harga aslinya. Kamu di mana sih? Kamu di mana? Kamu di daerah mana? Kok bisa dapat murah gitu? Gimana caranya itu? Halo juga sayang. 165 di aku ya. Di aku 165, kalau kamu 100 hebat banget, we. Di Mars, dasar si Sen nih. Lu mah dasar. Kamu mah ada di mana-mana kayaknya. Udah tadi gue pikir beneran orang dari Amerika nih kan. Udah kayak speechless aja nih. Wih. Live aku nyampe ke Amerika, udah. Kudu panggil dubbing gitu ya. Dasar. Iya, yang mahal coba akunnya harus ada aktif sih di TikToknya ya. Kalau enggak kamu pejet ini ya. Ini beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 2 ya. Kalau mau yang murah bahasa Inggris pakai yang ini aja nih. Ini 100 ribuan. Di kamu berapa sih? Ini nggak nyampe 200.000 yang ini. Ya 110 ribu aja ini yang ini ya. Master of Grammar tinggal 1. Waduh, kenapa Master of Grammar tinggal 1? Coba dibanyakin atuh. Kenapa ini? Sellernya kenapa pada kehabisan? Kalau kamu susah live kemarin belum diupload sayang, lagi proses ya. Aku lagi nguploadin yang dari hari Senin dulu deh. Senin juga belum ke-upload. Soalnya lama banget dari TikToknya. Ditunggu ya, pasti aku upload kok. Udah laku 2. Aduh banyakin atuh, gimana ini? Aku kalau nge-live kan banyak yang nonton weh. Gaya. Enggak, kalau aku ngajar itu banyak yang nonton gitu. Jadi kalau bisa stoknya dibanyakin gitu ya. Nah, ada tukang toko bukunya gitu kan di sini. Gak usah WA-an. Kalau kamu susah bedain soal berarti kamu kurang berlatih aja ya. Kamu kurang berlatih. Kalau dengan sering berlatih kamu akan melihat begitu banyak beragam soal gitu ya. Jadi akan mudah gitu ya. Otaknya itu langsung pas lihat bentuk soalnya aja ya gitu. Kamu tanpa aba-aba ngotret gitu udah tahu jawabannya. Udah tahu caranya pakai apa.
Itu sebetulnya otak kita merekam gitu ya, merekam apa yang kita lakukan. Ya, jadi memang harus berlatih, harus dibanyakin latihannya, berarti kurang berlatih, kurang banyak latihannya. Ya. Oh, siap, laksanakan. Dari tadi juga aku nge-spill itu apa? Nih, yang buku ini kan. Soalnya di toko lain udah pada habis, makanya aku ambil dari tokonya kakak gitu kan. Di yang lain udah habis sama aku, ini mau toko mana juga udah habis gitu. Makanya aku cari di TikTok Shop yang siapa yang punya gitu kan. Waduh, udah 3 bulan gitu aku ngejualin itu. Rumus MTK, aduh gimana cara nge-spillnya sayang? Halo juga. Oke, aku akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut jam 7.15 ya. Nanti lanjut lagi spill bukunya abis nge-live lagi. Where do you stay? Ah, kamu di mana aja? Di mana aja aku mah. Kamu jangan pura-pura jadi orang. Tapi nggak apa-apa sih, kita speak English ya. Where do you stay? Stay or live? Stay or live, say. I live at Bandung ya, at Bandung. Materi masih lanjut yang tadi. Tadi kan kita lagi latihan dasar-dasar pecahan nih. Mau ngerjain soal ini, soal matematika dasar dari buku ini. Matematika dasar buat nanti masuk perguruan tinggi gitu ya. Perguruan tinggi. Ya. Mau masuk perguruan tinggi mana juga, ini tes matematika dasar selalu dites. Mau masuk ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, mau ke CPNS, P3K gitu ya. Pokoknya yang mau masuk kuliah, welah gitu kasarnya ya. Matematika dasar ini akan selalu keluar. Ya, yang tes psikotes apalagi gitu kan, psikotes kerja, psikotes dapat beasiswa, psikotes apa gitu ya. Nah, ini maka pakai matematika dasar. Cuman aku ambil bukunya beragam ya, bisa dari buku yang ini bidik, bisa pakai buku yang mana lagi gitu ya. Beda-beda gitu ya, beda-beda. Oke, gitu ya. Oke, aku akhiri dulu ya semuanya ya. Nanti kita join lagi. Beneran dari China nih. Wah, beneran nih dari China. Wah, bohong nih. Tadi ada yang ngebohong soalnya. Jadi rasa nggak percaya nih. Wah, seriously? You are from China? Jangan bikin seneng dong. Jangan bikin seneng ya. Oke, bye-bye semuanya ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke, aku akhiri dulu ya.